Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kembali bertemu di majelis ini. Dan saya mohon sementara waktu sampai selesai acara ini untuk tidak ngobrol ya. Terutama mungkin para ustadzah, mudarisat, muhadofat yang berada di balik tabir. Ngobrolnya disimpan dulu nanti setelah acara ini selesai. Karena apabila kita selaku pegawai, karyawan, ustadz-ustadzah, ketika ada yang berbicara ngobrol, maka nanti murid kita juga tidak akan jauh berbeda. Karena at-tilmid suratul ustadz, at-tilmidah suratul ustadzah. Murid itu adalah gambaran gurunya. Begitu. Sudah cukup Bu ngobrolnya? Atau teruskan dulu, sok atuh bisi kagok. Ditungguan Bu, kagok mah ngobrolna. Ya barangkali kagok ngobrolnya, teruskan aja dulu sok. Saya tunggu sambil menyimak obrolan Ibu. Baik ya, jazakumullah khairan kalau mau mendengarkan nasihat ini. Seperti yang sudah saya terangkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu memberikan faedah bagi orang yang apa? Orang yang beriman, orang yang percaya. Saya datang ke tempat ini dipinta. Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 di antaranya wa idastan sohaka fansoh. Apabila saudara mau meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Dan nasihat saya ini akan bermanfaat, berfaedah jika yang hadir percaya dan mempercayainya. Saya yakin di antara antum yang hadir banyak yang lebih paham daripada saya. Namun karena yang dapat jadwalnya saya, jadi antum wayahna sing sabar harus mendengarkan perkataan saya. Ya, jika ada faedah sedikit jangan diabaikan. Karena mengabaikan faedah yang banyak awalnya karena faedah yang sedikit yang antum abaikan. Jika ada faedah yang banyak, jazakumullah khairan. Berarti apa yang saya sampaikan banyak memberikan manfaat. Ingat baik-baik perkataan Imam Syafi'i,
Laisal ilmu mahufido. Bukan ilmu karena banyak hafalan. Innamal ilmu manafa'a. Ilmu itu adalah apa yang memberikan manfaat. Artinya, tentang hafalan antum tentu lebih banyak daripada saya. Tetapi jangan lupa bahwa nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan tentu saja Imam Syafi'i lebih afdol daripada antum semua, maka dengarkanlah. Karena apa yang saya katakan bukan perkataan yang datang dari saya, tapi dari para ahlul ilmi yang saya nukil. Barakallahu fikum. Pembahasan kita adalah kitab yang antum sudah biasa bahas. Namun metodologi pendekatan kita, karena ini berkenaan dengan tarbiyah Islamiyah, seperti yang kemarin sudah saya terangkan, maka saya melakukan pendekatan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' dengan pendekatan tarbiyah Islamiyah. Silakan antum lihat di PDF yang sudah dibagikan ya. Halaman ke-7 kalau tidak salah sekarang. Kita baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Dat yang maha mulia. Al-Karim, Allah Dat yang maha mulia karena banyak pemberiannya. Jadi kalau antum pengen mulia, hendaklah harus banyak memberi. Jangan banyak apa? Meminta. Pegawai yang baik itu banyak berkontribusi, bukan banyak menuntut. Barakallahu fikum, pegawai yang gajinya kecil, tetap berkarya. Saya mau tanya, jadi amal soleh tidak? Iya. Adapun dari yayasan kemudian mengurangi, siapa yang dosa? Pihak yayasan. Kalau antumnya sabar, siapa yang dapat pahala? Kita. Kalau antumnya nggak bersabar, ya, yayasannya zalim, antumnya nggak sabar, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dua-duanya. Yang zalim akan dimintai pertanggungjawaban dengan kezalimannya. Antum sebagai pegawai yang nggak sabar juga akan dipersoalkan tentang ketidaksabarannya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Kan tadi saya bilang ini pembahasannya, metode pendekatannya adalah tarbiyah Islamiyah. Luar biasa ya para ulama kita. Memberikan pembukaan aja mengandung faedah. Kalau kita pembukaan asal nulis, itu juga sudah payah. Kalau ulama bikin pembukaan mengandung faedah. Ada hadis riwayat Imam An-Nasai kalau tidak salah dia. Innallaha hayyun karim. Ya, mohon maaf ya Imam Abu Dawud, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu hayyun, Dat yang maha malu, karimun lagi mulia. Idza rafa'al abdu yadayhi, kalau seorang hamba mengangkat kedua tangannya. Kalau mengangkat kedua tangannya berarti sedang ngapain? Berdoa. Kata Rasul, falam yaruddahuma sifron, maka Allah tidak akan mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Artinya apa? Akan diberi. Ya. Permintaannya akan diberi, doanya itu akan diberi. Ya. Barakallahu fikum. Antum percaya tidak bahwasanya kalau kita berdoa pasti dikabulkan? Percaya tidak? Iya. Yang tidak percaya tidak akan dikabulkan. Hah? Ad-du'a'u la yurad. Doa itu tidak akan pernah ditolak malam yastajil, sepanjang tidak istijal. Apa itu istijal? Berdoa kemudian mengeluh, kenapa doanya belum diijabah? Ya sudah, positif, tidak dikabulkan. Kenapa? Karena istijal. Karena dia mengeluh. Maka jangan sekali-kali menjadi orang yang mengeluh. Ya, jangan suka mengeluh, jangan banyak mengeluh. Kalau kita mengeluh, adukan kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teorinya gampang ya. Teorinya gampang. Yang susah apa? Prakteknya. As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah Dat yang maha mulia. Rabbal arsyil azim.
Rabb, pemilik aras yang agung. Masya Allah. Ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, nggak kira-kira, nggak tanggung-tanggung, memohon kepada Allah, Rabb al-Arsyil Azim, aras yang agung. Kata para ulama, bumi dan langit beserta apa yang diantara keduanya. Ya, itu diterangkan kalau dibandingkan dengan kursi Allah, maka bumi dan langit dan apa yang berada di antara keduanya bagaikan lingkaran kecil, sedangkan kursi Allah bagaikan padang Sahara. Kira-kira besar lingkaran yang kecil apa padang Sahara? Iya, padang pasir itu lebih luas daripada yang tadi. Dan yang keduanya, aras Allah dibandingkan dengan kursi Allah yang seperti tadi, maka kursi Allah bagaikan lingkaran yang kecil, sedangkan aras Allah itu bagaikan padang Sahara tadi. Sehingga kata Ibnu Abbas, la ya'lamu qadral arsi ilallah. Tidak ada yang mengetahui ukuran aras besarnya seperti apa kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan demikian, apa tujuannya? Ini pentingnya kita ta'zim kepada Allah Tabaraka wa taala, mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Nah, setelah mengawali dengan kalimat ini, As'alullahal karima Rabbal Arsyil Azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah, Dat yang maha mulia karena banyak pemberiannya, Dat yang mengurusi aras yang agung, aras yang besar, meminta apa? An yatawallaka, supaya Allah melindungimu. Ayatawalla, tawalla, yatawalla, tawallian, at-tawalli, yakni Allah melindungi kita dengan penuh kecintaan. Karena at-tawalli, al-wala, dibangun di atas dua hal. Pertama, al-mahabbah, kecintaan. Dan yang kedua, an-nusrah, pertolongan. Barakallahu fikum. Inginkah kita dicintai oleh Allah? Jelas. Yang keduanya, kita dicintai oleh Allah dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyatawallaka, Allah melindungimu, Allah mencintaimu, Allah menolongmu di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Kalau Allah mencintai kita di dunia, apa pertolongan Allah yang paling penting dan paling prinsip bagi kita? Apa? Kayaknya kemarin sudah dibahas nih. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Apa pertolongan Allah yang paling penting di dunia ini apa? Kita berapa pekan yang lalu ya? Pertolongan Allah yang paling penting itu adalah kita di atas petunjuk. Itu yang paling mahal, paling berharga. Saya mau tanya, kaya dengan miskin enak mana? Hah? Enak kaya. Berarti antum belum pernah tahu bagaimana nggak enaknya jadi orang kaya. Barakallahu, antum pernah lihat nggak ada orang naik sepeda itu dari sini naik ke atas nanjak gunung, pernah lihat? Itu yang pakai sepeda kayak gitu tuh siapa itu? Orang kaya. Kenapa dia seperti itu? Saking pengen merasakan kesengsaraan. Jadi ternyata bagi orang kaya sengsara itu nikmat. Bagi antum yang masih miskin dan jiwanya masih miskin, kaya itu enak ya. Tapi barakallahu, saya kasih contoh. Ada yang enggak ngasih tahu kepada saya. Saat sedang bersedih, kenapa? Saudara saya, Masya Allah. Ya kenapa? Rugi. Rugi apa? Rugi karena dia lagi ngurusin satu bisnis. Ruginya nggak tanggung-tanggung 20 miliar katanya. Orang kaya sekali rugi 20 miliar. Kalau antum sekali rugi apa? Bukan, hilang modal paling banter itu. Kalau mereka itu 20 miliar, utangnya berapa? Begitu.
Orang miskin kalau masuk surga itu lebih cepat daripada orang kaya. Bedanya cuma setengah hari. 500 tahun. Hah? Orang kaya dengan orang miskin kalau dia satu level, itu yang masuk surga lebih dahulu orang miskin. Ya, orang miskin. Lebih dahulu 500 tahun. Orang kaya ketinggalan. Coba kalau kita baca di sini. Jadi antum pengen kaya apa miskin? Salah, pengen masuk surga antum. Jawabannya keliru. Ya, pengen masuk surga dengan harapan kalau miskin lebih dahulu, kalau kaya maka habiskan hartanya di jalan Allah. Seperti Abu Bakar Siddiq. Beliau orang yang kaya dan menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Allah pasti akan melindungi kamu, Allah pasti akan menolong kamu, Allah mencintai kamu di dunia. Bukti kecintaan Allah yang besar di dunia kepada kita adalah kita berada di atas petunjuk itu. Ingat baik-baik, kaya miskin enggak prinsip. Suka duka enggak prinsip, asal di atas petunjuk. Kan kata para ulama, awqatul insan arba'atun, waktu manusia cuma 4. La khomisalaha, tidak ada waktu yang kelima. Apa itu? Waktu taat, waktu maksiat, waktu senang, waktu susah. Enggak ada waktu yang kelima. Sok antum hitung. Coba, ada enggak yang bisa mendatangkan waktu yang kelima? Waktu taat, waktu maksiat, waktu senang, waktu susah. Tapi antum jangan kiasnya ke nano-nano ya. Permen nano-nano jangan. Kenapa campuran antara susah dan bahagia. Jadi di sana disebutkan waktu manusia itu ada 4. Waktu taat, waktu maksiat, waktu senang dan waktu susah. Itu waktu manusia. Bagi orang yang di atas petunjuk, kalau dia itu memiliki harta, nanti dia akan menerima hadis nikmal ya malu soleh lil mar'is soleh. Hadis sahih Muslim. Sebaik-baiknya harta yang baik ada pada tangan orang yang soleh, orang yang baik. Begitu. Kemudian diteruskan, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Tadi disebutkan apa bukti kasih sayang Allah, apa bukti perlindungan Allah, apa bukti pertolongan Allah di dunia, yaitu di atas petunjuk. Kalau di akhirat masuk ke dalam surga. Makanya Allah berfirman, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ya, petunjuk dari Rabb mereka, yakni yang dimaksud adalah hidayah di dunia. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, yakni bidukhulil jannah fil akhirah, dengan sebab masuk surga ketika di akhirat kelak, begitu. Jadi siapa di antara kita yang seperti ini, maka berbahagialah dia. Di dunia di atas petunjuk, di akhirat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan doa selanjutnya tadi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan kamu diberkahi dimanapun kamu berada. Ya, mubarakan, diberkahi. Al barakah ya ajyad anil khair. Yang namanya keberkahan adalah tambahan dari kebaikan-kebaikan. Ya, dimanapun kita berada, kebaikannya bertambah. Dimanapun kita berada, selalu membuahkan kebaikan. Jadi atasan, memberikan kebaikan. Jadi bawahan, menjadikan kebaikan. Jadi petani, kehidupannya membawa kebaikan. Jadi pedagang, membawa kepada kebaikan. Seperti itu. Jadi orang miskin, membawa kepada kebaikan. Jadi orang kaya, membawa kebaikan. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikan kamu orang yang senantiasa diberkahi dimanapun kamu berada. Dan kalimat ini
adalah kalimat yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Supaya Nabi Isa, yakni Nabi Isa berdoa, minta diberkahi dimanapun berada. Dimanapun berada. Dan kita tahu kan, Nabi Isa sarang di mana? Nabi Isa sarang di mana? Iya, Nabi Isa di atas langit. Nabi Isa alaihissalam di atas langit. Beliau berada di langit. Dan beliau ini tetap diberkahi. Kemudian wa an yaj'alaka. Yang ketiga, semoga Allah menjadikan kamu mimman termasuk orang idza utiya syakara, apabila diberi nikmat maka dia bersyukur, wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar, wa idza ajnaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa dia memohon ampun, fa inna hadhihi salasa unwanus sa'adah. Maka tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Barakallahu ya kan wal akhat rahimanahullah, al-muwadhafun wal muwadhafat a'azan waalaikum. Ternyata paragraf ini intinya adalah menceritakan tentang unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Barakallahu, saya mau tanya lagi, kita pengen nggak anak-anak kita jadi bahagia? Peserta didik kita bahagia, pengen tidak? Pengen ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan. Tulisan ini dari orang Syiah. Dan tulisan itu bilangnya begini. Dan ini mungkin barangkali di kita terlupakan. Itu hebatnya mereka, tapi kemudian mereka menghalalkan segala cara. Jadi mereka itu mengatakan bahwa belajar itu adalah sesuatu yang susah. Mengikuti proses pendidikan itu sesuatu yang susah. Maka kata mereka, kita jangan bikin mereka ini susah. Bagaimana caranya? Ya bahagiakan mereka. Mereka harus dibahagiakan oleh kita. Sebagaimana juga kita suka dengan kebahagiaan itu. Kan kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dan juga Imam An-Nasa'i, yang kalau dengan tambahan dari beliau, dari Imam An-Nasa'i, la yu'minu ahadukum. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia mencintai untuk dirinya, ya, apa-apa yang dia cintai untuk orang lain. Dalam riwayat saya ditambahkan minal khair, dari kebaikan. Lihat oleh kita, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Artinya apa yang kita suka maka berikan pula kepada saudara kita. Apa yang kita suka maka berikan pula untuk saudara kita. Dari kebaikan itu, minal khair, dari kebaikan. Saya mau tanya, kita suka nggak kalau kita bahagia? Suka, jadikan muridnya bahagia. Begitu. Kita suka berbahagia, di dunia pengen bahagia, di akhirat pengen bahagia. Sampai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita bacakan terus. Saking apanya tuh? Saking pengen bahagia. Kita baca doa itu karena kita pengen bahagia. Maka dari paragraf ini, poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan tarbiyah Islamnya kita adalah, kalau kita memang senang, ya, kalau kita memang suka dengan kebahagiaan, maka jadikan murid-murid kita ini berbahagia. Belajar dengan bahagia. Di pondok ini tinggal dengan bahagia. Kalaupun tidak di pondok, full day juga mereka dengan bahagia. Begitu caranya. Bahagiakan mereka. Sebagaimana kita suka diri kita ini bahagia. Barakallahu, saya mau tanya. Kalau PR, ya wajib manjil, itu kira-kira bikin murid bahagia apa tidak? Hah? Saya mau tanya, di sini masih ada PR? Masih? Ya, masih ada PR. Dulu pernah ada salah seorang santri yang mengeluh gara-gara ustaznya menyuruh PR gak kira-kira pakai buku folio, kan tahu kan tebalnya gitu kan. Dia disuruh apa? Disuruh menyalin semua buku yang tebalnya segini. Suruh disalin ke buku yang tadi. Dengan alasan supaya kamu menulisnya menjadi lancar. Akhirnya murid-muridnya pusing kepalanya.
karena dikasih waktunya cuma 1 bulan. Antum bisa bayangkan, habis dia untuk nulis seperti itu. Ini betul-betul luar biasa gurunya. Ya, hebat sekali menyuruh muridnya untuk ya, seperti itu. Apakah PR itu yakni mesti ada? Orang-orang zaman sekarang ini kan bicara PR, ya, wajib manzil itu. Sebenarnya itu berbicara tentang bagaimana seorang anak dituntut untuk murojaah. Kan itu sebenarnya. Esensinya itu kan murojaah. Makanya kata saya Ibnu Baz, bin Baz ta'ala beliau mengatakan innamal ilmu huwal murojaah. Ilmu itu murojaah. Mungkin maksud dia itu supaya murojaah. Gitu loh. Mungkin itu yang menjadi titik tekannya. Esensinya itu. Supaya murojaah, supaya mereka membaca ulang seperti itu. Nah kalau umpamanya untuk murojaah, thayyiblah, tidak mengapa. Tapi tentu saja, yakni yang kita tugaskan adalah apa yang memang sudah dipelajari. Yang sudah kamu pelajari, so kamu tulis lagi. Yang sudah kamu pelajari, silakan kamu lengkapi tulisannya. Yang sudah kamu pelajari, tolong dibaca ulang. Itu saja. Cukup sesuai dengan maksudnya. Tidak mesti kemudian ditulis sebanyak-banyaknya. Itu kalau memang maksudnya adalah untuk murojaah. Seperti itu. Nah ini contoh. Contoh bahwa bagaimana seorang guru ternyata dia telah memberikan tugas kepada muridnya yang menyebabkan muridnya melupakan tugas-tugas yang lain. Belajar pelajaran yang lain yang akan dihadapinya. Mempersiapkan untuk pelajaran esok dan seterusnya. Nah ini adalah 3 ya nasihat yang ditulis di dalam kitab ini bahwa bagaimana kita mencetak satu generasi yang dapat bahagia. Sebelum kita sampai kepada pembahasan itu, ya, kita kembalikan kepada apa yang ada pada kitab ini. Diterangkan di sini bahwasanya hadhil qawaidul arba allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. 4 kaidah penting tentang ya kesyirikan yang merupakan rangkuman dari kitab Kashfus Syubuhat. Ini merupakan ikhtisar, ringkasan dari Kashfus Syubuhat. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, maka ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, hiya risalatun mustaqillah. Adalah risalah yang berdiri sendiri. Walakinnaha tutba'u ma'a salasatil usul, akan tetapi dia diterbitkan ya bersama dengan salah satu usul atau al-usulus salasa. Kenapa? Min ajlil hajati ilaiha, karena sangat diperlukan. Litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi, supaya dia ya yakni dapat diambil oleh para penuntut ilmu sekalian bersama dengan al-usulus salasah. 3 landasan utama. Karena pembahasan al-qawaidul arba ini berbicara tentang hal yang sangat penting, yaitu mengenal 4 karakteristik orang-orang yang musyrik. Ya, mengenal 4 karakteristik orang-orang yang musyrik. Dan dinamakan al-qawaidul arba karena memang fokus pada 4 pembahasan tadi. Tetapi di sini ada muqaddimah ilmiah. Yaitu muqaddimah ini menjelaskan kepada kita tentang unwanus sa'ada, yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Wal qawaidu jam'u qaidah. Qawaid adalah jamak dari qaidah. Apa itu al-qaidah? Wal qaidatu hiya al-aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsirah. Bahwa kaidah maknanya adalah al-aslu, yaitu pokok. Pokok adalah yaitu apa saja yang terlahir darinya masalah-masalah yang banyak dan juga cabang-cabang yang banyak. Kalau dia adalah inti masalah, akan melahirkan masalah-masalah yang lainnya yang merupakan cabang-cabangnya. Artinya 4 prinsip ya atau 4 kaidah ini di dalamnya menceritakan garis besar kesyirikan ya yang merupakan pokok dari umat ini. Namun di dalamnya masing-masing poin dapat dijabarkan
dengan penjabaran yang lebih luas sebagai perincian dari hal tersebut. Kemudian wa madmunu hadhil qawaidil arba allati dzakaraha asy-syekh rahimahullah ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatus syirki. Adapun kandungan dari qawaidul arba yang disebutkan oleh Syekh adalah ma'rifatut tauhid, mengenal tentang tauhid, wa ma'rifatus syirki, dan mengenal tentang kesyirikan. Mentauhidkan Allah diperintahkan, menyekutukan Allah dilarang. Dan kemarin sudah diterangkan, yakni al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Memerintahkan tentang sesuatu sama dengan melarang kebalikannya. Memerintahkan kepada tauhid, maka melarang dari berbuat kesyirikan. Maka tidaklah sempurna seseorang yang menerangkan tentang tauhid kalau dia tidak melarang berbuat kesyirikan, tidak sempurna. Dan harus seperti itu. Apalagi dalam pembahasan manhaj, dalam pembahasan akidah, maka harus diterangkan. Ketika kita menerangkan tauhid, pasti kita akan menerangkan tentang kesyirikan. Dan sayangnya orang di zaman sekarang ini, kita menerangkan tauhid, tafadhol, tapi menerangkan syirik, jangan. Kita menerangkan sunnah, tafadhol, menerangkan bid'ah, jangan. Kita menerangkan ketaatan, tafadhol, kita menerangkan kemaksiatan, jangan. Ini sudah ya mematahkan separuh dari misi dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf boleh, nahi munkar jangan. Kemunkaran apapun, apakah kesyirikan, apakah bid'ah dalam agama, apakah kemaksiatan, gak boleh diterangkan. Nah, ini bahaya. Harus terangkan dua-duanya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa burung terbang dengan dua sayapnya akan sampai ke tujuan. Burung terbang dengan satu sayapnya, maka dia tidak akan pernah kemana-mana. Melakukan amar ma'ruf tanpa nahi munkar, bagaikan burung yang terbang dengan satu sayap. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bagaikan burung yang terbang dengan dua sayap. Dan disertai dengan mahabbah, yaitu kepalanya burung, maka akan sampai kepada sesuatu yang dituju. Dan burung yang terbang di atas angkasa, burung yang terbang di atas udara, begitu melihat tempatnya semakin dekat, maka dia akan semakin cepat untuk sampai kepada tujuan. Sebagaimana halnya kita juga ketika berlari, begitu melihat di depan finish, maka niscaya sekuat tenaga untuk dipercepat. Sehingga kita bisa sampai ke tujuan lebih cepat. Wa ma hiyal qaidah fit tauhid, apakah gerangan kaidah tentang tauhid? Wa ma hiyal qaidah fi syirki, dan apakah gerangan kaidah tentang kesyirikan? Di anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Yatakhabbatuna fi makna tauhid ma huwa. Diterangkan bahwasanya yakni banyak dari orang-orang, banyak dari manusia yang mana mereka ini, ya, orang-orang ini ternyata ketika mereka berbicara tentang tauhid, ketika berbicara tentang syirik, maka dia masih kebingungan tentang makna semua itu. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Mereka masih bingung. Apa itu tauhid? Ya, apa itu kesyirikan? Mereka masih bingung. Ala kulli hal, ya, bahwa karena sesungguhnya pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting, maka diterangkan di dalam kitab ini bahwa banyak manusia, yaitu li anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadainil amrayn, yakni yang masuk kepada dua urusan ini, yatakhabbatuna fi makna tauhid ma huwa, dan juga dia masuk ke dalam makna tauhid apakah dia, wa yatakhabbatuna fi makna syirki, dan juga mereka masuk yaitu ketika membahas tentang mengenai kesyirikan apakah dia. Ternyata kulun yufassiruhuma ala hasabi hawahu, masing-masing mereka menafsirkan keduanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan itu, mereka terkadang yakni ada yang membelok, terkadang ada yang membentur, terkadang ada yang kacau,
Terkadang ada yang melentur, ya, seperti itu. Ya. Jadi kata-kata yatakhabbatuna ini masuk ke dalam makna kesyirikan, tetapi timbul lenturan-lenturan yang menyebabkan maknanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Menimbulkan benturan-benturan yang menyebabkan dia tidak bisa kepada makna yang hakiki. Atau mungkin dia terkalahkan dengan apa yang ada di masyarakatnya, sehingga makna tauhid, makna kesyirikan jadi berubah. Sampai-sampai di kampung saya ada seorang tokoh masyarakat, dia memakai speaker, dia mengatakan, saudara-saudara berdoa di pekuburan kepada orang yang sudah mati itu bukan kesyirikan. Kata siapa ini kesyirikan? Ini tidak musyrik, tidak. Saya jamin. Ya. Saya jamin. Luar biasa dia. Saking pengen dia apa? Saking pengen dipercaya dia. Ingin dipercaya sampai seperti itu. Padahal sebenarnya di balik itu menunjukkan bahwa dia kurang percaya diri tentang ilmu yang dimilikinya. Sampai dia harus seperti itu. Maka diteruskan, walakinnal wajiba. Akan tetapi yang wajib annana narji'u fi taq'idina ilal kitab wa sunnah. Akan tetapi yang wajib adalah bahwa setiap kita mengembalikan pengokohan kaidah kita ini, yaitu kepada kitab dan sunnah. Liyakuna hadat taq'id. Liyakuna hadat taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Supaya taq'id ini, yakni pengokohan kaidah ini, menjadi pengokohan yang benar, yang selamat dan diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, mustalahat manapun, istilah-istilah apapun yang digulirkan oleh manusia, yang di dalamnya terlahir dari sebuah inspirasi dan gagasan serta ide dari akalnya, pasti fiha mudakhalah. Maka kaidah apapun pasti akan menerima mudakhalah, akan menerima koreksi dan diskusi. Makanya para ulama mengatakan kaidah al-umuru bimaqasidiha, setiap urusan tergantung maksudnya. Kata beliau, kaidah ini menerima mudakhalah, menerima koreksi dan terus ada diskusi. Tetapi kalau kita menggunakan kaidah yaitu al-umur bimaqasidiha diganti dengan al-a'malu binniyat, semua amalan tergantung niat, ini diambil dari sabda Nabi yang mulia, maka tidak akan ada mudakhalah. Jadi perlunya ketika kita menyampaikan materi apapun, yakni adanya apa? Adanya penyampaian yang kembali kepada mustalahat syar'iyyah. Istilah-istilah yang ada dalilnya, ada keterangannya dari Al-Quran, ada dalilnya, ada keterangannya dari sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasiyama fi hadainil amrainil azimain, terutama dua urusan yang besar ini, yaitu tentang at-tauhid wa syirki, tentang tauhid dan kesyirikan. Dan dua pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, yang tentu saja setiap kita hendaklah memperhatikan dua masalah ini. Karena ini merupakan masalah yang sangat prinsipil yang diterangkan di dalam kitab ini. Dan insya Allah ta'ala nanti kita akan teruskan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini. Jamnya jam 10:29 dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan ya, sebelum saya mengakhiri majelis ini. Ya, sir. Nah. Barakallahu. Antum mungkin sudah sering membaca di dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi kita yang mulia bersabda, "Man min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang pun yang terlahir kecuali berada di atas fitrah.
Fitrah yang dimaksud adalah yakni di atas keislaman. Karena Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Apakah agama yang lurus? Fitratullahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yaitu fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, yang tidak boleh ada pergantian dari fitrah tersebut. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita, yakni mereka pada asalnya berada di atas fitrah. Lalu kata Rasulullah SAW apa? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Maka kedua orang tuanya an yuhawidanihi, yang akan meyahudikan dia, au yunassiranihi, atau yang akan menasranikan dia, au yumajisanihi, atau yang akan memajusikan dia. Berbicara tentang tiga perkara ini, jadi di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW hidup, itu pengaruh agama esensinya ada pada tiga: Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa itu Yahudi? Gambaran umat yang ilmunya soheh tapi nggak pernah mau beramal. Nasrani, gambaran umat ya yang amalnya itu soheh, maksudnya ini semangat ilmunya besar tapi amalnya nggak ada. Kalau Nasrani semangat amalnya besar, kemudian ilmunya nggak ada. Begitu. Nggak pakai ilmu amalnya nih. Nah sedangkan Majusi, yakni ilmunya juga kagak ada, amalnya juga kagak ada. Seperti itu. Maka ini adalah Majusi, seperti itu. Dari sini kita tahu bahwa yang semangat ilmunya besar, itulah dia Yahudi. Yang semangat amalnya besar, itulah dia Nasrani. Dan ini ya, yakni masih ada wahyu yang datang dari Allah SWT. Adapun orang Majusi, maka terlepas keduanya. Maka dengan kalimat fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, itu adalah makna tekstual dari kata-kata abun wa umun. Ya. Tapi para ulama kita menjelaskan bahwasanya kalimat fa'abawahu, ya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ini bukan hanya sekedar berbicara bapak. Karena apa? Karena al-walid adalah pendidik. Kata Rasul, ana bimanjilatil walid laka. Aku menempati tempat sebagai al-walid bagimu, sebagai orang tua bagi kamu. Artinya memang pendidik ya itu akan mempengaruhi peserta didik. Ya, pendidik akan mempengaruhi ketakwaan kita, yakni semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita dalam beramal soleh, ya seperti itu. Bahkan saya ingat-ingat lupa, ini kalau tidak salah perkataan dari Syekh Soleh bin Sa'ad As-Suhaimi, hafidhahullah, seingat saya waktu itu ya. Ya. Tapi kalaupun tidak, kita ambil aja faedah dari nasihatnya. Jadi ternyata kalau kita memperhatikan, itu yang menentukan anak itu hebat atau tidak, itu bukan muqarrar. Bukan muqarrarnya yang sedang kita bahas. Tetapi yang akan menentukan adalah ya gurunya, ustadznya. Itu yang paling menentukan. Yang paling menentukan, faktor penentu keberhasilan itu adalah bukan pada muqarrarnya. Antum muqarrarnya hebat seperti apapun, kalau gurunya ternyata yakni tidak hebat, ya tidak akan jauh beda. Ya. Makanya pentingnya peran seorang guru, bukan muqarrarnya, bukan buku panduannya, tapi gurunya. Itu menunjukkan karena apa? Yang akan mewarnai, ya ini gurunya. Ya, yang akan mewarnai ini gurunya. Samalah di suatu negara juga, sebenarnya di suatu negara siapa yang mempengaruhi? Ya, man yuwali, siapa yang jadi penguasa. Begitu, undang-undang dasar negara apa? Itu mah perkara berikutnya. Apalagi sekarang dasar negara mulai dihujat oleh sebagian orang, ya kan? Seperti itu. Itu bukan prinsipil. Yang prinsipil man yuwali. Makanya Islam melihatnya man yuwali. Nah, begitu pula dalam persoalan ini sama. Yang dilihat adalah siapa yang mendidiknya. Para pendidiknya. Maka apakah lingkungan itu sangat berpengaruh? Iya. Lingkungan bagi para tulabul ilm adalah para gurunya. Ketika guru itu
Mereka tidak mengikuti thariqahnya Yahudi, tidak mengikuti thariqahnya Nasrani, dan tidak mengikuti thariqahnya Majusi. Maka anak-anak kita akan menjadi generasi yang mengikuti jejaknya para rasul, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Mereka akan berkiblat ke sini. Dan disinilah ketika memang seperti ini, hadis yang berbunyi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Para pensarah hadis mengatakan man tasyabbaha biqaumin ini ada dua, yaitu barang siapa yang mengikuti satu kaum yang baik maka dia pun akan menjadi kaum yang baik. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, menyerupai satu kaum yang buruk maka dia akan menjadi kaum yang buruk. Kaum yang buruk di masa lalu, di peradaban masa lalu di zaman Rasulullah SAW itu, kalau urusan agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau urusan dunia Persia, Romawi. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, ya sama. Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau peradabannya, mungkin kalau sekarang, Amerika, PBB, gitu ya. Seperti itu. Zaman sekarang, atau mungkin yang baru, katanya yang baru muncul, Cina, gitu kan. Tidak akan jauh dari situ. Maka urusan-urusan agama, tidak akan jauh dari apakah berkiblat kepada Yahudi, apakah kepada Nasrani, apakah kepada Majusi. Maka yang kita cetak dari para tulabul ilmi ini, apakah dicetak menjadi generasi yang fikra, yang sibgohnya seperti Yahudi, apakah seperti Nasrani, apakah seperti Majusi? Maka tentu kita tidak akan demikian. Kita akan kembali kepada firman Allah yang mulia, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Dikatakan sibghat Allah, yakni tetapilah oleh kamu serupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibgha, dan siapakah yang lebih bagus daripada serupan Allah, wa nahnu lahu abidun, dan kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya tadi muncul kan at-tilmid suratul ustad. Murid itu adalah ya suratul ustad, yaitu gambaran gurunya. Maka dari itu di dalam metodologi pendidikan sekuler ya, mungkin ada kalimat yang bisa diambil faedah. Apa? Guru itu harus menjadi guru pembelajar. Guru yang senantiasa belajar kembali menjadi penuntut ilmu. Dan ini bagus. Karena kata Imam Bukhari kan begitu. Belajar sebelum menjadi tokoh dan belajar setelah menjadi tokoh. Kalau diaplikasikan kepada kita, belajar sebelum menjadi ustadz dan belajar setelah jadi ustadz. Jangan sampai sebelum jadi ustadz rajin belajar, setelah jadi ustadz ya nggak suka belajar, nggak suka ngaji. Karena udah merasa pintar, ini keliru. Selama kita merasa diri kita pintar, maka kita telah positif mengidap penyakit bodoh. Selama kita merasa bodoh, maka selama itu pula kita adalah orang yang pintar, orang yang cerdik. Jadi kalau kita nih, ya wala ana wala antum, tidak saya tidak Anda sama. Kalau saya dan antum ini sama-sama merasa dirinya udah pintar, nggak butuh hadir di majelis ilmu, ya sama aja. Kita itu positif mengidap penyakit bodoh kita itu. Berjamaah kita. Dan nanti juga cetakannya anak-anak kita tidak akan jauh berbeda dengan gurunya. Tidak akan jauh berbeda. Kenapa? Karena at-tilmid suratul ustad. Ya. Namun orang yang mewarnai ini, orang yang mewarnai orang lain, itu dia mesti memiliki sesuatu. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Al-Ahkam, apa itu? yakni satu, bahwa yang mewarnai itu harus orang yang bergaul dengan anak-anak ini atau yang mengajar ini harus orang yang memang dia bisa mewarnai anak-anak. Dia bisa mewarnai dan memiliki semangat untuk mewarnai. Makanya seorang guru itu bukan hanya pengajar, tapi juga dia juga murabi pendidik. Karena punya semangat mewarnai. Itu yang pertama. Yang keduanya, yakni seorang guru harus memiliki semangat menahan diri dari memperlihatkan keburukan yang mungkin ada dari tabiatnya. Semarah-marahnya guru ketika di kelas, tidak boleh dia kemudian memperlihatkan kemarahannya yang menyebabkan muridnya yakni terobsesi dengan apa yang dimiliki oleh kita. Demikian barangkali jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sepertinya cukup insyaallah ta'ala. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukupkan sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.